Nanti ada juga yang datang agak belakangan karena sudah izin. Yang bersangkutan agak telat. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa qur rabbi zidni ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul bersama untuk belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa yang paling indah yang harusnya membuat efek orang-orang yang belajar bahasa Arab itu akalnya tajam, termasuk bagaimana dia peka terhadap bahasa-bahasa atau rasa yang dikeluarkannya itu kurang pas. Nah, itu biasanya dia rasa itu mulai muncul ketika misalnya kita sudah belajar tentang fil masjidi, maka ada yang mengatakan fil masjidu, kita udah mulai sesuatu yang mengganggu telinga kita. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Arab terdahulu. Bangsa Arab terdahulu kalau memang ada anak yang baru lahir, ini di Singkit ya, di Singkit. Kita tahu di Afrika Singkit itu banyak sekali Mauritania itu ulama-ulama kita yang lahir dari situ. Konon katanya disampaikan juga oleh Ustadz Budi Ashari dalam perkuliahan Aga, bayi yang sekitar 2-3 bulan itu diindung-indung, dibacakan syair-syair Arab, sehingga orang-orang Singkit itu sangat ketika masuk menjadi ulama, biasanya mereka terkenal dengan ulama Quran, dan akhirnya banyak di antara mereka yang akhirnya menulis kitab, di antaranya tafsir-tafsir Al-Quran. Sentuhan tafsir Quran dari mereka adalah tafsir Quran yang sentuhannya bahasa Arab, dikarenakan memang dari awal ibunya itu ya mengindung-indungnya itu ya pakai syair-syair bahasa Arab. Kalau tentang kecerdasan kita nggak usah bertanya lagi tentang kecerdasan mereka. Dua negara besar untuk Islam seperti Syam dan Yaman pun mengakui itu. Berarti betapa besarnya, luar biasanya ulama-ulama Singkit itu memberikan kontribusi kepada kecerdasan muslimin hari ini. Nah, berarti sekali lagi bunda dan ayah harusnya menjadi PR bagi kita. Kalau kita ingin cerdas, maka kita harus siap belajar bahasa Arab. Begitu juga dengan anak-anak kita, ya. Baik, insyaallah sebelum kita mulai dulu dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan fokus yang pertama untuk membahas PR yang telah kita amanahkan bersama dan kita akan bahas di sini. Kemudian kedua, kalau memang ada waktu, beberapa waktu, kita akan loncat ke halaman 34 ya. Kita akan loncat ke halaman 34 bila ada waktunya. Baik. Kita akan bahas PR terlebih dahulu. Kalau bunda dan ayah lihat di halaman 23, itu kalau tidak salah saya berikan PR latihan 8, letakkan kata-kata berikut setelah dhamir munfasil seperti contoh di atas. Namanya munfasil berarti dia terpisah ya. Munfasil, kenapa dari kata-kata fasal, kenapa di fasal disebut kelas? Karena dia pemisah antara kelas yang satu, derajat yang satu kepada derajat yang lainnya. Nah, berarti kita buka di halaman 23 ini, apa yang akan bunda dan ayah jawab. Kalau tidak salah, izinkan saya bacakan dulu soalnya. Nomor 1 itu sholihatun. Betul? Oke. Baik, sholihatun. Apa dhamir yang cocok untuk sholihatun, bunda dan ayah? Anti dan hiya. Ya, berarti anti sholihatun boleh atau hiya sholihatun boleh. Barakallahu fikum. Ya, perlu diketahui juga, pokoknya anti dan hiya itu penunjukannya itu satu orang dan dia perempuan. Nomor 2,
Nanti bisa dikoreksi ya kalau memang saya agak salah baca soal. Nomor 2, mu'minuna. Apa kata yang cocok untuk dhamir munfasilnya? Hum. Oke, hum mu'minuna atau antum mu'minuna, boleh. Antum berarti kalian banyak laki-laki. Kalau hum berarti mereka banyak laki-laki. Mu'minuna. Baik, nomor 3, mudarrisuna. Mudarrisuna. Apa dhamir munfasil yang cocok untuk mudarrisuna? Hum, Masya Allah, boleh. Hum mudarrisuna atau antum mudarrisuna. Selanjutnya, shaimatani. Awas, saya bacakan lagi. Shaimatani. Apa yang cocok? Baik, huma boleh, antuma boleh. Nah, saya mau tanya, huma dan antumanya ini laki-laki atau perempuan, Bunda Ayah? Perempuan ya. Ya, kenapa? Karena di situ ada tak tambahan. Kalau ditujukannya laki-laki harusnya shaiman. Tapi ini shaimatan. Nah, berarti tanya agak panjang itu dan itu ada tambahan di situ. Nah, berarti dia akhwat ya. Selanjutnya nomor 5, hadirani. Awas, hadirani. Huma, Masya Allah. Boleh huma, boleh antuma. Dan yang cocok adalah untuk mereka tujuannya untuk laki-laki. Ya, tujuannya untuk laki-laki. Kalau kecuali ada hadiratan. Tadi shaimatan. Nah, tadi. Makanya. Kalau hadiran berarti laki-laki. Ya, boleh huma, boleh antuma, tapi ayah dan bunda tahu bahwa ini ditujukan untuk laki-laki. Selanjutnya, muallimatun. Muallimatun. Oke. Yang sebut ya. Yang betul adalah bisa antunna, bisa hunna. Kalau anti satu orang ayah. Kalau muslimat dia jamak muannats salim. Kita tahu jamak muannats salim berarti lebih dari 2 orang. Ya, berarti hunna atau antunna muallimatun. Baik, selanjutnya nomor 7. Ya. Selanjutnya raki'atun atau kita bisa raki'ah. Nah, apa yang cocok ayah, bunda? Bisa hiya, bisa anti. Masya Allah, betul. Barakallahu fikum. Yang penting bunda dan ayah tahu ini peruntukannya untuk satu orang akhwat. Selanjutnya muwazzifuna. Muwazzifuna. Apa? Muwazzifuna. Ya. Ya, bisa hum, bisa antum. Kalau huma berarti muwazzifan. Muwazzifan berarti huma. Iya, harusnya antum atau hum. Kenapa? Karena muwazzifun itu adalah jamak mudzakkar salim yang kita tahu jamak terdiri dari lebih dari 2. Iya. Dan mudzakkar kan kita tahu laki-laki ya. Muwazzifun berarti dia hum atau antum. Kalau huma berarti bukan muwazzifun tapi muwazzifan. Tapi kemarin soalnya panjang waktu di videonya. Oh, di video muwazzifan. Fa-nya panjang gitu. Ah. Nah, makanya saya tanya nih. Muwazzafun. Fa-nya panjang kan waktu di Fa-nya fa setelah itu dhammah atau fathah? Muwazzafan atau muwazzafun? Kalau muwazzafun benar. Berarti hum atau antum. Tapi kalau muwazzafan nah, kalau ini bisa huma, bisa antuma. Tapi kalau muwazzafun, nah seperti ini, berarti ini cuma bisa hum atau antum. Kenapa? Karena dia mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Kalau saya lihat di soal videonya itu Pak muwazzafu fa-nya fa panjang. Oh, fathah. Berarti bisa jadi soalnya untuk kemarin saya
udah nyiapin soal, cuma karena banyak yang dibahas, jadi ada sesuatu yang saya rubah. Makanya tadi saya sampaikan disclaimer di awal, tolong sampaikan kalau memang ada perbedaan soal. Kalau ternyata muwazzafun, maka jawabannya hum atau antum. Tapi kalau ayah dan bunda nulisnya muwazzafan, maka cuma ada huma dan antum. Yang penting jawaban kita benar. Nah gitu, nggak apa-apa khilaf, nggak apa-apa. Cuma benar, asal benar aja. Nggak apa-apa khilaf kan, asal benar kan nggak apa-apa. Khilaf asal benar nggak apa-apa. Ya, baik. Nomor 9. Kalau saya ngasih soal muhandisan, kalau di ayah bunda apa? Muhandisan bukan? Ya muhandisan ya. Muhandis apa? Dhamir munfasil yang cocok ayah bunda. Huma, handisan. Ya, huma atau antuma. Oh, jadi memang kalau misalkan antara tak marbutoh, jadi lebih enaknya antuma, jadi bisa bedain antara perempuan sama laki-laki di situ. Iya, ditanya itu. Ditanya itu. Jadi kalau huma itu kan memang bisa dua-dua. Dua-duanya. Nah, boleh pakai nahnu juga boleh. Masih boleh, bunda ayah. Pakai nahnu juga boleh. Ya. Justru yang aman tuh huma. Iya, aman. Pasti benar. Perlu laki perempuan. Nahnu boleh juga. Ya. Terus bedanya dengan yang laki-laki ya, kalau perempuan muhandisatan. Nih, ya. Selanjutnya nomor 10. Saya nulis di sini mumarridon. Nah, kalau mumarridon apa yang cocok? Huma, terus antuma atau nahnu ya, bisa juga boleh. Yang jelas nahnu nggak bisa sendiri ayah bunda. Nahnu salihah misalnya nggak bisa. Ya, nahnu raki'ah nggak bisa juga, nahnu raki' nggak bisa juga. Selanjutnya nomor 11. Saya nulis soal di sini la'ibatan. La'ibatan. Nah, la'ibatani atau la'ibatan. Apa yang cocok? Ya, huma. Betul. Bisa antuma, bisa huma, bisa nahnu. Selanjutnya yang terakhir, kalau saya tulis di sini muzari'atun. Ainnya panjang. Muzari'atun. Iya, betul. Ya. Hunna atau antunna. Atau nahnu ya juga boleh, nahnu. Hunna atau antunna. Insyaallah. Baik. Ya, jadi silakan nanti dilihat lagi ana salah di mana gitu ya. Selanjutnya halaman 26. Baik. Latihan 13 di situ tertulis ubahlah isim mufrad berikut menjadi musanna. Musanna bermakna ganda. Bukan muannas tapi musanna. Nah. Nomor 1 yang saya tunjuk dimohon untuk memberikan musannanya ya. Saya bacakan soalnya. Al waladu mahirun. Maka Abu Al-Biruni Al waladu mahirun. Musanna saja. iya musannanya Al waladani mahirun. Masya Allah. Ya betul. Al waladani mahirani. Nah kalau ini namanya mubtada dan khabar. Kenapa? Karena mubtadanya selalu dimulai dengan yang namanya ma'rifah. Benar ma'rifah? Iya benar ma'rifah. Ya. Selanjutnya nomor 2. Saya sebutkan soalnya, yang ditunjuk dimohon untuk memberikan musannanya atau jawabannya. Nomor 2, al-mar'atu salihatun. Silakan Abu Alfat. Al-mar'atani salihatan. Masya Allah, betul. Sahih. Nomor 3, al-amilu nasyitun. Silakan Ayah Naira. Al-aminani Iya. Nasyitani, betul. Nomor 4, al-mudarrisatu hadiratun. Abu Adzkiya silakan. Yap. Hadiratani, betul. Nomor 5, al-masjidu jamilun. Ummu Alfat. Ulang lagi, afwan, Nomor 5, al-masjidu jamilun, musannanya.
Ya. Jami'ani. Oke. Nomor 5 itu al-masjidani. Iya. Yang betul al-masjid, afwan. Ana hapus dulu. Yang benar adalah al-masjidani. Jadi rumusnya ani, ya kita ingatnya ani ya. Biar gampangnya ani. Al-masjidani, al-masjidani, jamilani, jamilani. Nah, kurang lebih ini yang benar, ya. Itu al-masjidani jamilani. Jamilani, afwan. Jadi mimnya yang panjang ya. Nomor berapa? Nomor 6. Al-mudarrisatu ba'idatun, al-madrasatu ba'idatun. Ummu Azkiya. Ya, betul. Al-madrasatani ba'idatani. Sedikit faidah, kalau ba'id pasangannya pakai an ya. Ba'id pakai an. Kalau qarib pakai min pasangannya. Kalau ba'id, bunda dan ayah nih nanti ketemu di Quran atau apa, di sebuah perkataan bahasa Arab. Kalau ba'idnya artinya jauh bunda ayah. Ba'id. Ya. Ba'idun atau tadi ba'idah ya. Tergantung mubtadanya apa. Kalau qarib itu dekat. Oke. Nah, ba'id dia pakai an. Kalau qarib pakai min. Kenapa? Karena yang jauh itu biasanya agak berat di hati. Nah, makanya dimulai dari huruf yang namanya sebagian ulama mengatakan isti'la. Sebagian mengatakan mutawassithah. Nah, an itu. Ainnya, bukan nun ya, ainnya. Jadi yang jauh itu memberatkan hati. Ya ba'idun an. Kalau qaribun min. Nah, kalau min dia istifal. Mim hurufnya huruf istifal. Mudah diucapkan begitu. Karena dekat. Selanjutnya nomor 7. Al-filu kabirun. Al-filu kabirun. Silakan Abu Al-Biruni. Al-filani kabironi. Ya. Panjang pendeknya diulang lagi. Al-filani kabironi. Kabirani. Ya, karena baknya yang panjang. Ya, betul. Al-filani kabirani. Selanjutnya nomor 8. Al-baqaratu saminatun. Silakan Abu Al-Fat. Al-baqaratani Mantap. saminatani. Masya Allah, betul. Betul. Nomor 9. Al-kitabu jadidun. Ayah Naira. Al-kitabani jadidani. Ya, al-kitabani, bukan al-kitabat. Al-kitabani. Ya, alkitab. Tadi benar ya? Oh, berarti saya salah dengar. Saya kira ada taknya di situ. Oh, Masya Allah. Berarti saya salah dengar. Al-kitabani, betul? Jadidani, ya betul. Terakhir, Al-Fat, nomor 10 boleh. Al-haqibatu ghaliyatun. Ghaliyatun. Mantap. Iya, betul. Panjang pendeknya diperhatikan lagi. Al-haqibatani ghaliyatani. Ghaliyatani. Ghaliyah itu maksudnya mahal ya. Jadi tas atau ransel yang mahal. Baik, nomor 14. Di situ tertulis ubahlah isim mufrad berikut menjadi jamak mudzakkar salim. Masih yang namanya mubtada dan khabar. Ya, tinggal bunda dan ayah ubah menuju mudzakkar salim. Una ya, una, ingat. Nomor 1, al-muhandisu masyhurun. Silakan Ummu Azkiya. Al-muhandisu masyhurun. Ya, baik. Agar mempersingkat waktu boleh ya, saya langsung loncat. Nomor 4, Abu Albi. Al-musafiru waqifun. Bagaimana? Al-musafiruna faqifuna. Waqifuna, betul. Waqifuna. Waqifuna, betul. Baik, nomor 5,
Al-muzari'u naimun. Abu Alfat. Al-muzari'una naimuna. Ya, betul. Masya Allah. Nomor 8. Al-ba'i'u. Awas. Tolong dibacanya, diperhatikan ada hamzah dan ain. Ya. Al-ba'i'u rabihun. Silakan Ayah Naira. Al-ba'i'una Yap. rabihuna. Rabihuna, ya, sahih. Nomor 10 Abu Azkiya. Al-mujrimu taibun. Taibuna, sahih. Ya, betul. Orang yang berdosa itu taubat. Nah, gitu. Nomor 15. Halaman 15. Diubah menjadi jamak mudzakkar salim. Latihan 15, afwan. Mana latihan 15. Iya, tadi Anda ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Nih, pikiran kemana sih? Belum ngopi emang saya ini. Belum ngopi saya ini, ya Allah. Baik, nomor 1. Atau nomor 3 boleh. Langsung Ummu Alfat. Al-mudarrisatu dzakiyatun. Oke. Al-mudarrisa yang benar. Al-mudarrisatu dzakiyatun. Al-mudarrisatu dzakiyatun. Karena muannats salim itu atun ya. Al-mudarrisatu. Mudarrisatu zakiyatun. Ada lagi nggak jamak zakiyah? Nah itu, Masya Allah. Nah itu maksudnya. Maksud saya itu. Ya, al-mudarrisatu. Kenapa al-mudarrisatu? Karena dia ma'rifah. Nggak boleh ada yang namanya tanwin. Al-mudarrisatu dzakiyatun. Boleh selanjutnya. Ummu Azkiyah nomor 4. Al-muslimatu muhadzabatun. Ya. Nah, itu. Begitu, ya. Jadi kalau ininya atun, gitu. Tergantung apakah ma'rifah atau nakirah. Kalau ma'rifah berarti atu gitu. Ya. Tadi al-muslimatu muhadzabatun. Selanjutnya nomor 7. Boleh Abu Albi. Al-khadimatu nasyitatun. Al-khadimatu Ya. Nasyitatun. Ya, betul. Bahwa khadimah itu rajin, gitu ya. Nomor 10. Lanjut Abu Alfat. Al-mu'minatu mukhlisatun. Masya Allah, betul. Terakhir Ayah Naira, boleh nomor 8. At-tabibatu mutakhassisatun. At-tabibatu mutakhassisatun. Ya, Masya Allah, betul. Yang makan roti Maria. biar kayak ke Arab-Araban gitu ya. Ya. To-nya nggak panjang ya. To-nya yang panjang ba kasrah. Ya, tabibah. Tabi, bukan tobi, tapi tobi, ya. Jadi ini maksudnya dokter yang spesialis gitu kurang lebih. Ya, baik. Selanjutnya yang PR yang agak menguras otak ya. Bolak-balik buku mulu. Iya. Agak menguras otak ya. Bunda dan Ayah, sekali lagi saya perlu sampaikan karena kemarin itu pembahasan terakhir kita agak ngebut, jadi beberapa ada yang saya sesuaikan. Jadi tolong disampaikan, Ustadz, afwan, kayaknya Ustadz nggak ngomong itu gitu ya. Bahkan untuk jumlah soal pun saya kurangi, aslinya lebih dari yang saya berikan.
karena tadi waktunya udah terus bergulir cepat, jadi saya sedikitkan. Begitu. Baik, nomor 1. Di sini saya tulis begini. Buku Muhammad, Zaid dan Ustadz. Betul atau salah? Betul ya? Berarti buku milik Muhammad atau bukunya Muhammad, Zaid dan Ustadz. Baik. Sekarang silahkan dijawab. Tadi berhenti sampai ayah Naira, berarti langsung ke Abu Azkiyah. Buku Muhammad, Zaid dan Ustadz. Bagaimana cara idhafahnya? Kitabu Muhammadin, Zaidin, wa Zaidin, wa Ustadin. Masya Allah, betul. Itu. Kitabu, enggak. Kitabu. Ya, disingkat boleh. Kitabuhum. Tapi maksudnya main course-nya itu bukan disingkat ya. Tapi kita belajar idhafah tadi. Nah, gitu. Jadi kalau ayah dan bunda, oh ini, terus ayah bunda pengen explore dengan cara yang tadi disingkat boleh. Tapi main course-nya itu tadi Kitabu Muhammadin wa Zaidin wa Ustadin. Nggak boleh kitabun, kenapa? Karena dia mudhaf. Mudhaf nggak boleh yang pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Nomor 2, di sini tertulis, baik, di sini tertulis Taman Petani Laki-laki, berarti 1 orang ya. Dokter dan Ammar. Taman Petani Laki-laki, Dokter dan Ammar. Benar atau salah saya tulis? Benar ya? Baik. 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 Saya minta coba Abu Alfat. Nomor 2. Taman Petani Laki-laki, Dokter dan Ammar. Bustanu. Iya, Bustanu. Tabibun wa Ammarun. Wa Ammarun. Afwan, ulang, Anda kurang ini. Bustanu apa? Bustanuhu. Bustanuhu. Tabibun wa Ammarun. Ya, baik. Yang pertama yang perlu kita perhatikan kesusunan idhafah ya bunda dan ayah. Yang pertama mudhaf, tadi saya sampaikan kalau mudhaf dia nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh pakai tanwin. Tadi bustanu kata Abu Alfat, betul? Bustanu. Oke, ini udah benar. Nah, kalau dia laki-laki maka langsung diidhafahkan dengan dhamir muttasil, berarti bustanuhu. Tapi di situ disebutkan petani laki-laki, berarti bustanu muzari'in. Terus siapa lagi? Wa tabibin. Nah, bunda ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mudhaf ilaih pasti wajib, nggak boleh kemana-mana, mesti dia harus kasroh. Ya kita sebut dengan tadi jar itu. Ya, bustanu muzari'in wa tabibin wa ammarin. Nah, begitu. Ini mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Pakai hadiqah nggak apa-apa tadi. Boleh. Berarti hadiqatu tabibin. Tabibin. Nah, itu. Toknya pendek ya, ayah? Afwan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi bedanya hadiqah dan bustan ini furuq lughawiyah. Kalau bustan dia taman secara umum, kalau hadiqah dia taman yang udah dipagari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba." Nah, berarti untuk orang-orang muttaqin itu punya taman khusus yang sudah Allah Subhanahu wa taala pagari. Ya, itu dan tamannya nggak satu. Tamannya nggak satu. Bisa bermakna setiap orang dapat satu, bisa bermakna satu orang mendapatkan banyak taman. Ya. Bisa tafsirannya innalil muttaqina kullun hadaiqah atau innalil muttaqina hadaiqah. Jadi setiap orang muttaqin satu orang bisa bermakna satu taman yang udah dipagari dengan semua keindahannya, atau bermakna lain satu orang muttaqin banyak taman. Nah, itu tamannya taman spesial juga. Nah, itu bedanya bustan dengan hadiqah. Nah, hadaiqah dia adalah jamak dari hadiqah. Baik, selanjutnya. Nomor 3 saya tulis di sini pulpen Hamid, Ali, Khalid,
ada di kantor. Benar atau salah? Benar ya? Baik, boleh Ummu Azkia dulu. Pulpen Hamid, Ali, Khalid ada di kantor. Betul. 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 Fil maktab. Afwan. Di sini ditulis maktab atau maktabah? Kalau kantor, di sini di kitab ini nih ditulis di maktab atau maktabah? Maktab ya? Oh, ya berarti ya, yang benar mungkin maktab. Cuma setahu saya ada irisan antara kantor sama perpustakaan. Ada kantor, ada perpustakaan. Nah, dia maktab atau maktabah? Nah, yang saya talaki itu kepada guru-guru saya khususnya itu maktab justru maktab ya, maktab, awas sekali lagi, maktab itu tempat naruh buku. Nah, tempat naruh buku itu perpustakaan. Tapi kalau maktabah dia khusus. Nah, itulah kantor. Nah, tapi kalau di sini tertulis itu kita ikuti apa mazhab yang penulis atau penyusun itu sampaikan. Ya, nggak apa-apa maktab, nggak apa-apa. Jadi begitu, Abu Al-Biruni, kita pakai madhab yang saya tadi aja. Tapi yang ana talaki wallahu a'lam, secara bahasa yang saya ketahui begitu. Ya, tempat naruh buku. Tapi maktabah dia khusus, dia makanya itu kantor. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini saya tulis nomor selanjutnya 2 orang ustadzah. Berarti udah termenset di kita bagaimana ustadzah ini tuh. Oke. 2 orang ustadzah salihah di taman atau di kebun. Kalimat itu 2 orang ustadzah yang solihah. Yang solihah. Berarti dia mubtada khobar ya? Iya. Mubtada khobar kan? Oke, di taman atau di kebun? Boleh dijawab oleh Ummu Alfat. Afwan. Ya. Terus? Fi busta? Tergantung. Umum mau pakai alif lam apa enggak? Oh, kok pakai alif lam? Kalau pakai alif lam boleh. Fil bustani. Cukup, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai alif lam pakai fi bustanin. Ya. Baik, selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah kalau mubtada dan khobar, ingat Bunda dan Ayah, mubtada itu selalu ada yang namanya alif lam. Ya. Jadi saya sampaikan, saya tahqiq di sini bahwa ini adalah mubtada dan khobar. Berarti 2 orang ustadzah, karena dia mubtada berarti al-ustadzatan. Al-ustadzatan. Ya, tani betul. Ustadzatani salihatani. Oke, fil bustan atau fi bustan boleh ya. Ini saya ini aja. Bustan. Begitu. Ya. Al-ustadzatan salihatan fil bustan. Oke. Sekali lagi saya tahqiq, ini adalah mubtada dan khabar. Jadi mubtada harus ma'rifah. Ya, salah satu ma'rifah adalah pakai alif lam. Ya. kalau nggak salah tulisan taknya panjang ya, ustadzun, ustadzat. taknya panjang. Oh, astagfirullah. Ustadzun, ustadzatani. Iya, berarti tanya double ya. Maksudnya tanya ada yang 2 yang panjang. Afwan, terima kasih Abu Azkia. Ustadzatani. Begini maksud ana. Ustadzun, kalau ustadzah berarti ustadzatani. Iya begitu. Salihatani fil bustani. Afwan. Terima kasih atas koreksinya. Baik, nomor selanjutnya saya nulis di sini Ustadzah Aisyah Saudah di pasar. Benar atau salah? Benar ya? Baik, boleh lagi kita coba lagi Ummu Alfat, boleh. Ustadzah Aisyah Saudah ada di pasar. Ummu Alfat silakan.
Bisa? Iya, nggak apa-apa. Nanti kita ini lagi. Boleh Abu Azkia dibantu Ustazah Aisyah Saudah di pasar. Al-Ustadzatu wa Aisyatu Saudah ya, Saudatu bisuqi. Iya, betul. Oke, betul. Boleh kalau latihan sekali lagi saya katakan kalau latihan bunda dan ayah berhak untuk tidak meletakkan ma'rifah. Berarti ustadzatun begitu ya. Aisyatu wa Aisyatu wa Saudatu fi suqi. Atau meletakkan dengan ma'rifah. Berarti al ustadzatu wa Aisyatu wa Saudatu fi suqi. Nah, kalau ditanya Ustadz afwan, mana yang lebih pas untuk kalimat ini? Dimulai dengan ustazahnya ma'rifah atau nakirah, maka jawaban yang tepat adalah al-ustadzatu. Dia berarti pakai ma'rifah. Tapi untuk latihan, bunda dan ayah berhak. Sekali lagi berhak untuk memasukkan alif lam ataupun tidak. Kalau ada depannya hadza ustadzatu. Oke, sebenarnya kalau hadza kita nggak pakai itu ya. Kita nggak pakai hadza. Jadi boleh pakai, boleh nggak sih. Tergantung aja. Itu dhamma. Sekali lagi dia ghairu munsharif dan dhamma. Dhamma kenapa? Karena dia nama perempuan, kemudian afwan. Dia nggak tanwin kenapa? Yang pertama dia karena dia nama perempuan, yang kedua karena dia nggak ada faktor apapun yang mengharuskan dia fathah. Berarti dhamma. Namanya mubtada ya. Yang tadi yang pakai alif lam tadi yang buat nakirah maupun Ya. lebih baiknya pakai Alif lam. Ya, disebabkan ya. walaupun tadi nakirah gitu. Nggak apa-apa, karena kita latihan. Sekali lagi, kita latihan. Tapi karena latihan berarti ayah boleh pakai alif lam, boleh pakai enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan asalkan ayah tahu tujuannya apa dan bunda tujuannya tahu apa. Tapi kalau misalkan ditanyakan kepada saya ataupun yang lainnya, maka yang paling pas adalah al ustadzatu wa Aisyatu wa Saudatu fis suqi. Atau fisuqin juga boleh. Sekali lagi ini kan latihan nih. Ya, ini kan latihan. Nah, bunda dan ayah boleh tuh. Boleh agak explore di situ nggak apa-apa. Yang saya inginkan cuma bunda dan ayah tahu tujuannya itu apa. Ini Anda pakai alif lam ya, tujuannya apa? Konsekuensinya apa? Gitu. Itu aja sih yang gitu. Karena kita belum masuk kepada balaghah dan yang lainnya, itu jadi nggak terlalu saya tekankan. Baik, nomor selanjutnya. Di sini tertulis pulpen dokter perempuan. Pulpen tahu ya? Oke, pulpen dokter perempuan dan Sofiyah di masjid. Pulpen dokter perempuan dan Sofiyah di masjid. Silakan Abu Alfat. Pakai ini. Yap. Singkat. Oh, coba. Oke, ya boleh. Kolam. Sofiyah di masjid. Oke, Sofiyah itu Sofiyata Titu. Sofiyah tuh ya. Baik, terus fil Fi masjidi. fi masjidi atau fil masjidi. Fi belum pakai alif. Kalau nggak belum pakai alif lam berarti fi masjidin ya. Ya harus pakai tanwin. Baik, kita bahas. Untuk pulpen dokter perempuan, bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mau sesuai dengan soal yang saya sampaikan, berarti qalam dan ini bukan mubtada khabar, berarti bunda dan ayah tidak ada tuntutan untuk memberikan alif lam itu tadi. Kalau idhafah sekali lagi kita sudah terbayang ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Mudhaf adalah kata atau isim yang nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh pakai tanwin. Berarti kita mulai pulpen qalamu. Di situ disebutkan ada dokter perempuan, berarti tabibatun. Sekarang karena tabibatunnya menjadi mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih harus berakhiran jar atau kasroh. Karena dia nggak pakai alif lam, maka dikasih qalamu tabibatin wa Sofiyata. Sudah lalu penjelasan bahwa
hampir seluruh, saya katakan hampir seluruh nama perempuan itu ghairu munsharif. Apa makna ghairu munsharif? Pertama, secara bahasa munsharif artinya tadi berubah-ubah. Adapun makna lughah itu artinya nggak boleh tanwin. Bukan makna lughah. Makna di antara mazhab orang-orang nahwu, ya, ulama-ulama nahwu kita, maksudnya munsharif adalah tanwin. Nah, begitu. Berarti kalau qalamu tabibatin, nah ini udah benar nih. Wa Safiyata. Kenapa Safiyata? Karena dia nama perempuan. Sekali lagi nama perempuan hampir seluruhnya ghairu munsharif. Tambahin deh belakangnya fi masjidin. Kalau nggak mau pakai alif lam. Masjidin. Kalau pakai alif lam fil masjid. Begitu. Ya. Untuk Aisyah sama Saudah tapi masuknya dia munsharif ya? Ghairu munsharif. Karena kalau ghairu munsharif dan munsharif bedanya tuh tanwin. Nah, terjadi Aisyah, Saudah, Khadijah, pokoknya hampir semua. Hampir semua. Tapi sebenarnya ada satu lagi, saya nggak mau buka sebenarnya untuk tidak memperancu aja sebenarnya. Tapi intinya hampir seluruhnya nama perempuan itu ghairu munsharif. Berarti ketika dia rafa, maka dia dhammah. Ketika dia kasroh, maka dia fathah. Ketika dia fathah, ya maka dia fathah gitu. Ketika dia ketika dia nasab maka fathah, ketika dia jar tetap fathah. Itu ghairu munsharif. Sekali lagi ghairu munsharif ada dua pengertian untuk lughahnya, dia bahasanya dia tuh berpindah-pindah. Adapun menurut ulama ahli nahwu itu artinya tanwin. Ustadzah Aisyah, Saudah di pasar. Nah, kalau itu tuh. Nah, itu kenapa? Karena dia nggak ada yang mempengaruhi dia untuk tadi kenasabkah atau kejarkah. Ya kecuali saya tambahin tuh depannya min. Nah, misalkan dari Ustadzah Aisyah, Saudah misalkan. Berarti minal atau min ustadzatin wa Aisyata. Nah, wasaudata. Nah, gitu. Kenapa ya? Kan ada saya ngaruhi di situ. Nah, sekarang minnya nggak ada nih, Bunda dan Ayah. Nah, berarti itu nggak ada apapun yang mempengaruhi mereka untuk tetap di rofa lah begitu kurang lebih. Baik, di sini saya tulis kantor milik atau kantor dua guru perempuan. Kantor dua guru perempuan. Benar atau salah? Nggak ada. Oh, berarti saya berhenti di sini ya. Berarti saya berhenti di sini. Nah, itulah kenapa saya tadi tuh. Saya nilai banyak soal tapi karena ini banget jadi agak ini. Baik. Begitu Ayah Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu. Kita buka di halaman 34. Baik. Ya, silakan. Baik, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sebelum memberikan soal untuk latihan dan dikerjakan, kita lupakan sejenak untuk idhofah, tapi tidak dilupakan selamanya ya, karena nanti suatu saat akan saya tanya juga. Baik, adapun dhamir muttasil, Ustadz muttasil apa? Sekali lagi saya sampaikan dari kata-kata ittasala yattasilu, artinya nyambung. Berarti Bunda dan Ayah diminta untuk menyambungkan isim atau suatu isim kepada dhamir muttasilnya. Ya, dhamir muttasilnya. Tergantung perintahnya. Ya kalau misalkan al-baitu, saya pengen milik, misalkan al-baitu sandingannya 3 orang perempuan, masalan. Berarti baituhunna. Nah, gitu. Kenapa? Karena hunna lebih dari 2 orang dan itu diperuntukkan untuk perempuan yang ghaibah atau mereka yang jauh dari pandangan kita atau kita nggak tahu dia. Misalkan lagi, contoh madrasah deh, sekolah. Al-madrasah awalnya, tapi saya pengen madrasahnya milik 2 orang laki-laki. Maka L-nya kita buang. Jadi madrasatuhuma. Madrasatuhuma. Madrasah yang tadinya al-madrasah, kalau mau digabungkan dengan dhamir muttasil maka L-nya kita buang, gabung. Kalau kita hafal huwa huma hum ya huma human, sebenarnya insyaallah Allah bukakan lebih mudah di situ, ya. Begitu.
Contohnya lagi terakhir, misalkan ada, ya oke deh, misalkan ini pulpen. Nah, saya pengen pulpennya itu perempuan, satu orang, maka saya katakan yang tadi al-qalamu berubah, jadi alnya kita buang, alif lamnya kita buang, qalamuki. Kok gitu, Ustaz? Bukan qalamu anti, Ustaz? Nah, silahkan bunda dan ayah lagi lihat lagi di halaman 31. Di situ sudah ada tertera di situ ya. Baik, sekarang kita kerjakan tapi tidak sesuai dengan di buku, sesuai dengan perintah yang saya coba berikan. Nomor 1, saya ingin as-sariru milik 2 orang. Terserah ya, 2 orangnya mau laki-laki atau perempuan. Nomor 2, saya ingin al-firashu menjadi, atau dhamir mutasilnya mereka perempuan. Berarti banyak ya bunda dan ayah ya. Nomor 3, al-misbah, saya ingin menjadi kalian laki-laki. Maksudnya diperuntukkan untuk kalian laki-laki. Nomor 4, ya, nomor 4 al-manzil, saya ingin untuk kamu perempuan. Nomor 5, saya ingin as-sayyaratu untuk kalian perempuan. Beda mereka, beda kalian ya. Ya, nomor 5 ini kalian perempuan. Nomor 6, saya pengen ditunjukkan untuk saya. Nih, saya satu orang. Al-hafilah ditunjukkan untuk saya. Ya. Nomor 7, ditunjukkan untuk at-ta'irah, ditunjukkan untuk kamu laki-laki. Satu orang, ya. Dan terakhir, nomor 8, ya, nomor 8 saya inginkan kami. Ad-darrajatu mutasilnya kami. Baik, silahkan dikerjakan sekarang. Nomor 1, 2 orang laki-laki ya. Ya. Silahkan dikerjakan bunda dan ayah ya. Baik, masih ada waktu, kurang lebih saya berikan waktu 15 menit ya bunda dan ayah.
Dikebet-kebet lagi ya bunda-bundanya ya. Anda lupa Ustaz, boleh dikebet, boleh. Aku suka juga. Misalnya digigit. Oh, digigit.
Ya, masih ada waktu dikerjakan lagi. Ya. Kalau misalnya antum bilang 2 orang laki-laki, itu berarti orang kedua atau orang ketiga? 2 orang laki-laki. Misalnya hanya 1. Oh iya, ketiga aja. Ketiga. Kecuali kamu 2 orang laki-laki kan baru jelas. Ini 2 orang berarti ketiga aja. Teringat sekolah. Baik, 7 menit lagi. Ayo yang terima kasih. Ayo dia di luar. Ayo kita Lima menit lagi ya, Bunda dan Ayah. 5 menit lagi. Nonton kami senja. Masih anak aku. Ini ada
Boleh kita bahas ya Bunda dan Ayah untuk mempersingkat waktu. Baik, nomor 1, 2 orang. As-sariru berubah menjadi untuk biar nggak berebutan kita ganti bergantian ya. Boleh Abu Alfat. Sariruhuma. Masya Allah. Panjang pendeknya ya. Sariruhuma. Sariruhuma. Kalau ayah Naira apa? Ada yang berbeda? Laki-laki. Ya 2 orang kan apa kuma? Oh iya iya. Boleh. Kalau kuma sebenarnya spesifik kepada kalau tadi saya dikatakan ya tadi sama Abu Albi 2 orangnya ini ghaib atau mutakalim ghaib atau mukhatab Ustaz. Nah, apa orang ketiga atau orang kedua? Sebenarnya yang saya inginkan orang ketiga berarti kan sariruhuma. Tapi pun kalau ayah nulisnya sarirukuma ya masih bisa deh. Misalnya 2 orangnya itu 2 orang. Iya 2 orang. Masih bisa juga. Cuma kan 2 orangnya tinggal kita perinci aja. Apakah diajak bicara atau orang lain gitu. Nggak apa-apa. Oke, masih benar ayah Naira. Nggak ada masalah. Baik. Nomor 2 al-firasyu. Yang saya inginkan kalau nggak salah di sini tertulis mereka perempuan. Berarti jamak perempuan ya. Boleh dibantu oleh Abu Azkia. Nomor 2. Firashuhunna, betul. Firashuhunna. Betul ya? Baik, nomor 3. Di sini tertulis kalian laki-laki yang saya inginkan. Berarti al-misbahu berubah menjadi Ummu Alfat, boleh dibantu? Al-mishum. Ya. Karena kum. Iya betul. Misbahukum. Hukum. Kan hu di sini misbahu. Misbahukum. Kenapa? Karena kalian laki-laki. Selanjutnya, sebelumnya Bunda dan Ayah udah paham belum untuk ada mufradat atau kata-kata yang masih Anda nggak paham yang ini Ustadz gitu? As-sarir, rumah mana sarir? Iya, tempat tidur. Kalau firash, tempat tidur juga. Nah, cuma perbedaannya agak spesifik ya. Firash itu sesuatu yang dibentangkan. Dibentangkan. Jadi kalau as-sarir dia bisa jadi matras. Karena kaku kan bentuknya. Tapi kalau firash dia semua jenis tempat tidur yang bisa dilipat. Sehingga bisa dibentangkan begitu. Apa sih ayatnya tuh? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah lah yang telah menjadikan bumi bentang. Ya, terbentang. Kenapa terbentang? Karena dulunya nggak terbentang. Apa ayatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan dulunya langit dan bumi satu. Dalam surah apa Naira? Al-Anbiya kalau nggak salah ya. Al-Anbiya apa surah Nur tuh, saya lupa. Ya. Jadi gitu. Sarir dan firash bedanya begitu ya Bunda dan Ayah. Wallahu alam, yang saya ketahui sarir dia kaku, bisa jadi matras. Matras yang udah jadi ya, gitu. Jadi nggak ada kegiatan lipat-melipat begitu. Kalau firash dia kasur tapi yang bisa dibentang begitu. Kalau misbah dia lampu. Ya, misbah itu lampu. Oke, selanjutnya al-manzil nomor 4, kamu perempuan. Boleh dibantu Ummu Azkia? Kamu perempuan, betul. Manziluki. Apa makna manzil? Manzil bermakna rumah. Bermakna rumah. Tapi manzil tidak disebut rumah kalau manzilnya itu nggak ada kegiatan saling ngasih makan. Ya. Apa ayatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang penduduk surga yang Allah kasih curahan banyak banyak makanan atau rahmat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman nuzulam min ghafurir rahim. Ini sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, nuzul dari kata-kata manzil. Jadi manzil dikatakan manzil kalau rumahnya ada kegiatan makan. Kalau bait apa? Baitun rumah, tapi tidak disebut baitun kalau nggak ada kegiatan nginep malam di situ. Bata ya bitu mabit. Nah, mabit dari kata-kata bait. Gitu ya.
Baik, nomor 5. As-sayyaratu di sini tertulis kalian perempuan. Boleh Abu Alfat? Sayyaratukunna. 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 Betul. Dia tak marbutohnya tetap ya. Tak marbutohnya kalau sudah itu ganti. Ganti. Ya. Ya. Jadi kalau tak marbutoh, dia tak marbutohnya kalimatnya putus di situ aja kayak as-sayyarah tadi kan. Tak marbutohnya putus di situ. Kita udah paham bahwa as-sayyarah ini udah selesai. Tapi kalau sayyaratukunna, nah sayyaratukunna. Nah, taknya ini berubah menjadi tak maftuhah yang bisa digabung dengan huruf-huruf lainnya. Sayyaratukunna. Selanjutnya, nomor 6. Sayyaratu itu artinya mobil. Ya. Mobil. Mobilnya umum berarti mobil apa aja? Nggak umum juga sih. Nggak umum juga. Jadi kalau kita ketahui kalau ma'rifah itu udah nggak umum lagi ya. Karena dia sudah pakai alif lam. Dan di antara nggak boleh umum lagi, sudah keluar dari makna umumnya ketika sudah digabungkan dengan idhofah. Qalamu Muhammadin. Lah, kan kita udah tahu ini kolamnya punya siapa. Masa kolamnya jadi umum lagi? Sayyaratukunna. Nah, kan udah tahu bahwa mobil itu milik kalian perempuan. Masa mobilnya jadi umum lagi? Kan kita tahu bahwa itu udah milik si kunna tadi. Jadi, kalau misalkan idhofah, kalau digabungkan dengan dhamir muttasil itu keluar dari keumuman lagi. Dia menjadi khusus sebagaimana ma'rifah. Selanjutnya, nomor 6. Al-hafilah, saya inginkan ada saya di situ. Ya, berarti bagaimana Abu Albi? Nomor 6. Nomor 6. Hafilatu menjadi hafilati. Ya, hafilati, betul. Agak susah ya. Agak aneh juga sih ya. Kalau didengar agak aneh ya. Hafilati. Ya, hafilati. Enggak, itu maksa kayaknya ya. Semuanya walaupun kan sebenarnya dia kan kayak misalkan yang lain kan dia pasti tetap doma. Tapi khususnya aku Saya jadi ya, betul. Ini ada penjelasannya nih Bunda dan Ayah ada di halaman kayak halaman ini juga ya. Kayak ada deh, saya baca. Berarti saya gimana ya? Ya, jadi begitu. Ya, intinya bahwa setiap yang harusnya tadi kata Ayah Albi itu domah karena sudah diidhofahkan ke saya atau di dhamir muttasilkan ke saya yaitu ya mutakalim maka berubah menjadi kasroh. Ya, meskipun fi mahali raf'in, meskipun tetap kondisinya kondisi rafa'. Ya, nanti itu ada penjelasan untuk i'rabnya. Tapi intinya yang disampaikan oleh Abu Al-Biruni adalah kalau misalkan dia dhammah tapi sudah tersandarkan dengan dhamir muttasil saya, maka tetap dijadikan kasrah. artinya apa? Hafilati. Hafilati adalah bis milik saya atau bisnya saya. Bis, ya. Dari kata-kata hafil. Bis, bis. Mobil bis, ya bis lah gitu ya. Bus, nah gitu, bus saya gitu ya. Nomor 7, dikit lagi Bunda dan Ayah, at-ta'irah. At-ta'irah boleh Ummu Alfat bisa dibantu. At-ta'irah itu kamu perempuan, betul saya? Kamu laki-laki, afwan. Kamu laki-laki, at-ta'irah berubah jadi seperti apa Ummu Alfat? Iya, Masya Allah. Ta'iratuka. Ta'iratuka. Sekali lagi tulisannya digabung ya, taknya ya. Karena sudah bersambung dengan dhamir anta, mutasil tadi. Ya. Ta'iratuka. Ma makna ta'irah? Ta'irah bermakna pesawat. Ya, dari kata-kata apa sih? Dari kata-kata jangan ya. Dari kata-kata toyrun. Burung. Ya. Fa arsalna alaihim tayran ababil. Nah, tayran itu burung. Ya, nah ini dari kata-kata ta'irah, artinya yang terbang gitu.
Baik, terakhir nomor 8. Saya minta boleh Ayah Naira. Ad-darrajatu pakai kami. Benar nggak? Kami ya? Iya benar. Ad-darrajatu pakai kami. Jadi gimana? Darajatun. Darrajat pakai kami? Iya, saya kami yang ini sendiri. Kami yang sendiri. Darajatun. Berubah kalau jadi kami darrajatuna. Nah, nunnya panjang. Ya? Iya, nyambung juga. Jadi bukan darrajatun tapi darrajatuna. Yang ini kan tuh? Iya, kami, Itu bukan tun tapi na. Kalau sukun ada tulisannya kayaknya. Jadi fathah maksudnya fathah. Iya benar, fathah gitu. Darrajatuna ya. Jadi kami. Ya begitu ya Bunda dan Ayah ya. Jadi baik domir mutasil atau tadi idofah yang kita pelajari lewat PR, semuanya tercangkup dengan bab idofah. Jadi domir mutasil sejatinya dia idofah. Cuma bedanya idofahnya kepada domir, baik huwa, baik hiya, baik antum, baik segala macam. Adapun idofah yang tadi kita kerjakan di PR itu idofah yang aslinya, idofah yang cabangnya adalah tadi disambungkan dengan domir mutasil. Nah semuanya tadi kita dari awal tuh kita belajar di bab 2 sampai detik ini itu namanya idofah. Artinya penyandaran. Nah gitu. Ya penyandaran. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan coba mengenal isim isyarah. Ya, isim isyarah. Jadi kata tunjuk. Kata tunjuknya tuh macam-macam. Salah satunya kita akan bahas dulu pertama kata tunjuk yang dekat. Ya, kata tunjuk yang dekat. Nanti kita coba kulik juga ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ini sebagai penguat bahwa ternyata Allah juga menggunakan kata ini sebagai mukjizat dalam Quran. Gitu. Oke, saya kira gitu aja yang saya bisa sampaikan. Tentu banyak salah, banyak luput, banyak kekurangan. Saya memohon maaf pada Allah dan memohon maaf pada hadirin semua. Semoga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Kita akhiri dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maafkan saya kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 ya. Baik, alhamdulillah.